Ya. Marah. Acara yang kelima adalah acara inti. Tausiah. Tausiah dari siapa? Tapi Tausiah. kita serahkan kepada Pak Ketum acara ini. Tausiah Mas Rizal. Saya serahkan kepada Mas Rizal. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah keluarga besar Haji Hasanah yang saya hormati, kali ini seperti yang disampaikan oleh Dek Tia bahwa berkaitan dengan puasa, tetapi kali ini yang akan saya bahas adalah tentang kesabaran, yaitu sabar itu dibagi tiga. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangannya, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Adapun dalam menghadapi musibah, kita tahu bahwa sabar itu sangat diperlukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika ala salawatihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa berikanlah kabar kepada orang yang bersabar, yaitu apabila dia ditimpa musibah maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka lah yang mendapatkan salawat. Salawat artinya salam, artinya keselamatan, bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita mendapatkan salam dari manusia saja, misal kita sedang kelulusan, kayak misalnya yang sekarang kelas 3 SMP sudah lulus, mendapatkan salam selamat dari kepala sekolah aja sudah bahagia, apalagi salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Warahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersabar ini, dan orang yang terutama yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan memaknainya, itu jarang sekali. Karena kita tahu sendiri apabila orang yang tertimpa musibah itu pasti hatinya sedang terjepit, dia pikirannya itu buyar. Maka dia jangankan untuk bersabar, untuk menemukan solusinya saja dia tidak bisa. Padahal kalau misalnya di hari biasanya dia yang paling banyak untuk memberikan solusi, tetapi ketika dia ditimpa musibah maka dia itu tidak bisa untuk menjalani apa yang dia telah ucapkan. Dan yang kedua, bersabar dalam menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersabar? Karena yang namanya menjauhi maksiat, menjauhi dosa ini butuh kesabaran. Kalau misalnya kita tidak sabar, contoh adalah ketika kita berpuasa. Berpuasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangannya adalah menjauhi maksiat, yaitu bergosip, menggunakan mata dengan yang baik. Artinya janganlah kita ketika berpuasa kita itu diajarkan atau dianjurkan jangan melihat yang tidak berguna, apalagi yang haram. Maka itu butuh kesabaran, sangat butuh kesabaran. Dan yang terutama yang paling penting adalah kesabaran ketika menjalani syariat Allah, terutama puasa.
di puasa ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia. Ingin menguji manusia tentang kesabaran mereka, tentang ketaatan manusia. Ada sebagian manusia yang berpuasa hanya karena ikut-ikutan. Ada manusia yang berpuasa hanya karena perintah dari orang tuanya. Dan ada manusia yang melaksanakan puasa ini karena dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Dan yang mengikuti perintah Allah pun belum pasti sabar. Banyak yang ibaratnya mereka tergoda. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu membagi tingkatan kesabaran. Ada yang hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, ada yang menjaga pandangan dan seluruh tubuhnya, dan ada juga yang dia sudah menjaga pandangan, menjaga haus dan dahaga, dan satunya lagi menjaga hatinya. Maka itu bersabar. Demikian yang sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah. Dan hidayah ini amatlah jarang. Dan hidayah ini dulu yang saya tidak tahu, bahwa kadang Ustadz itu mengatakan bahwa marilah kita mensyukuri tentang iman dan Islam. Dulu waktu pertama kali SMP, SMA, saya berkata dalam hati, lah kenapa kita harus bersyukur kepada iman dan Islam? Bukankah kita harusnya bersyukur itu tentang nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat waktu luang? Tetapi disinilah letaknya. Karena orang-orang yang beriman dan muslim sajalah yang ibaratnya mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada harta, nikmat yang lebih besar daripada kesehatan. Boleh jadi manusia itu dia memiliki harta yang sangat sedikit, dia juga tidak sehat dalam keadaan sehat, tetapi dia itu merasakan nikmat iman karena Allah Subhanahu wa taala langsung memberikannya. Seperti itu. Dan ini adalah kalimat yang terakhir. Mudah-mudahan sebelum menjelang Ramadan ini, seperti yang dia ucapkan, adalah Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Jadi hendaknya di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa yang kita tingkatkan, tetapi juga bacaan Al-Quran. Karena boleh jadi yang seperti saya dengar sendiri, beberapa imam, bahkan beberapa ustadz sendiri mengatakan Allahu Akbar saja berbeda. Padahal dalam Islam, dalam bahasa Arab, beda satu huruf, jangankan beda satu huruf, beda panjang pendeknya saja itu maka merubah arti. Contoh seperti Allahu Akbar, kita tahu bahwa Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Sedangkan kalau misalnya dipanjangkan huruf ba-nya, Allahu Akbar, Akbar, itu berubah. Bukan Allah Maha Besar, tetapi Allah adalah gendang yang dipukul yang sering untuk dangdutan. Atau seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita menaruh titiknya Bismillahirrahmanirrahim, menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha terkeji. Nah, beda lagi dengan kafuro dengan kafuro. Kalau yang kafuro itu artinya orang-orang kafir, dan artinya kafuro itu artinya kafir. Maka dengan perkumpulan ini, mudah-mudahan dengan acara seperti ini, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut untuk membetulkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi tiap tahun bukan hanya sekedar rutinitas kita berpuasa, tetapi ada peningkatan, dan yang itulah yang kita harapkan di bulan-bulan Ramadan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara arisan atau lain-lain. Gimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari seksi arisan untuk arisan kali ini. Begini, ada permintaan dari Bulik Atul. Jadi ini sudah lengkap uangnya. Yang pertama sudah tidak ada masalah, sudah lengkap. Kemudian untuk dikocok, karena ini ada permintaan dari Bulik Atul. Bulik Atul itu punya ya keperluan, dia minta untuk mendapatkan kali ini. Adapun nanti apa namanya gilirannya, yang jelas kan tidak mau bulan puasa sana. Itu yang pertama. Kemudian ini ada juga pemikiran yang lain, karena Mbak Eva juga habis melahirkan, sudah barang tentu mungkin juga sama punya kebutuhan. Sehingga monggo lah kita florkan aja. Yang mana yang akan diberi lebih dulu? Dengan dua orang ini yang jelas tidak dikocok, tapi silakan Bulik Atul dulu atau Mas Pram. Ini tergantung Mas Pramnya ini. Kalau Bulik Atul memang wis ngomong 1 minggu yang lalu.